Hai, Rena di sini. Sebelum Rena memulai bercerita, jika kalian suka dengan channel ini, tolong diklik like dan subscribe-nya. Kali ini Rena akan bercerita yang berjudul Jejak Sahabat Abadi. Di kota itu, ada dua gadis yang sangat akrab sejak kecil. Mereka bernama Naya dan Alina. Keduanya tumbuh bersama, bermain, bersekolah di sekolah yang sama, bahkan memiliki mimpi yang serupa. Namun, kehidupan mereka sangat berbeda. Naya adalah anak dari keluarga yang sangat sederhana. Sementara Alina adalah anak yang lahir dari keluarga yang sangat kaya. Ayah Naya bekerja sebagai supir di keluarga Alina, dan itu membuat mereka sering bertemu dan bermain bersama. Kedua gadis ini ataupun keluarganya tidak pernah mempedulikan perbedaan dan latar belakang mereka. Naya selalu merasa nyaman dan disambut di rumah Alina. Mereka saling mendukung dalam segala hal. Meskipun Naya harus belajar lebih keras karena terbatasnya fasilitas, Alina selalu berusaha membantu sahabatnya. Mereka seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Namun, semua berubah ketika mereka memasuki masa SMA. Awalnya, mereka berdua sangat bersemangat memasuki masa-masa SMA. Tapi, suatu hari, Alina mulai merasakan tidak enak badan. Awalnya hanya demam ringan. Lambat laun kesehatannya semakin menurun. Serangkaian pemeriksaan telah dilakukan. Alina didiagnosis mengidap penyakit serius yang memerlukan perawatan intensif. Dokter memutuskan bahwa Alina harus tetap beristirahat di rumah dan menjalani perawatan yang cukup lama. Dalam kurun waktu 2 tahun, Alina sering absen dari sekolah. Teman-teman di sekolah mulai menjauh, tapi tidak dengan Naya. Naya tetap setia mengunjungi Alina, membawakan catatan pelajaran dan mengajarinya segala hal yang ia pelajari di kelas. Bagi Naya, Alina bukan sekedar sahabat, tetapi juga saudara yang tak tergantikan. Di setiap kesempatan, Naya memastikan Alina tak pernah ketinggalan pelajaran dan selalu merasa ditemani. Meski bagi Alina terasa berat, Alina selalu tersenyum dan berusaha bertahan demi Naya, demi persahabatan mereka, demi keluarganya. Penyakit Alina semakin memburuk. 2 tahun berlalu, dan pada suatu malam yang tenang, Alina pergi untuk selamanya. Kabar kematian Alina membuat Naya hancur. Kehilangan sahabatnya adalah pukulan yang berat baginya. Namun, sebelum meninggal, Alina meninggalkan satu permintaan terakhir kepada orang tuanya. Alina meminta agar mereka merawat Naya seperti mereka merawat putrinya sendiri. Alina meminta kedua orang tuanya agar membantu Naya mencapai impiannya. Alina tahu betapa besar potensi yang dimiliki Naya, dan ia ingin sahabatnya meraih impiannya yang dulu selalu mereka bicarakan bersama. Orang tua Alina sangat menghargai persahabatan anak mereka. Akhirnya memutuskan untuk memenuhi permintaan Alina. Mereka memanggil Naya dan berkata, "Naya, Alina ingin kami merawatmu seperti kami merawat anak kami sendiri. Kami ingin membantumu meraih mimpimu, seperti yang selalu kalian bicarakan. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga ini." Dengan dukungan dari orang tua Alina, Naya diterima di salah satu universitas terbaik di negeri itu. Setiap langkah yang Naya tempuh, ia selalu mengingat Alina. Setiap pencapaian yang ia raih, ia persembahkan untuk sahabatnya yang telah pergi.
Naya tak hanya menjalani hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk sahabatnya yang telah memberinya kekuatan dan cinta selama bertahun-tahun. Di dalam hati Naya, Alina tak pernah benar-benar pergi. Persahabatan mereka tetap hidup, terukir dalam setiap tindakan dan nafas dalam setiap impian yang Naya capai. Bagi Naya, Alina akan selalu menjadi bintang penuntun yang menerangi jalannya, meski dari kejauhan. Naya menjalani kehidupan kuliahnya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, ia mengingat senyum ke Alina. Bagaimana sahabatnya selalu memberi dorongan dan keyakinan, bahkan di saat terburuknya. Alina selalu berkata, "Kita akan meraih mimpi kita bersama." Meskipun sekarang Naya sendirian dalam perjalanan itu, ia merasa Alina masih bersamanya, mengawasinya dari kejauhan. Orang tua Alina pun sangat mendukung Naya. Mereka tak hanya membiayai pendidikannya, tetapi juga memberinya kasih sayang dan perhatian seperti kepada anak mereka sendiri. Setiap kali Naya pulang ke rumah Alina, ia merasa hangat, seperti pulang ke rumah sahabatnya. Kamar Alina tetap ada, dibiarkan seperti saat Alina masih hidup, dan Naya sering duduk di sana, berbicara dengan sahabatnya, meskipun hanya dalam hati. Ini memberinya kekuatan untuk terus maju. Di kampus, Naya tumbuh menjadi sosok yang cemerlang. Ia berprestasi di akademis, terlibat dalam berbagai kegiatan, dan selalu membantu teman-temannya, sama seperti yang Alina lakukan untuknya dulu. Setiap orang di sekitarnya mengagumi semangat dan kebaikan hatinya. Naya menjadi inspirasi banyak orang, tapi hanya segelintir yang tahu betapa dalam rasa kehilangannya. Pada hari wisuda, saat namanya dipanggil untuk menerima gelar sarjana, Naya berdiri dengan hati yang campur aduk. Ia melihat ke kerumunan, berharap bisa melihat Alina di sana, tersenyum dengan bangga. Air matanya jatuh, bukan hanya karena kebahagiaan, tapi juga karena kenangan manisnya bersama sahabatnya yang kini telah tiada. Hari itu, setelah wisuda, ia mengunjungi makam Alina, membawa seikat bunga yang selalu menjadi favorit mereka berdua. Di sana, Naya berjanji di depan nisan Alina, "Aku akan terus berjalan untuk kita berdua. Aku akan menggapai mimpi-mimpi kita, Alina." Orang tua Alina yang juga hadir di hari itu menguatkan Naya dengan pelukan hangat. Mereka telah benar-benar menganggap Naya sebagai pengganti Alina di keluarga mereka. Bukan hanya karena permintaan terakhir Alina, tetapi juga karena Naya telah menjadi bagian dari hidup mereka. Orang tua Alina selalu merasakan bahwa Alina masih ada melalui Naya, dalam kebaikan hatinya, tekadnya, dan semangatnya yang tak kenal menyerah. Naya tak pernah lupa untuk bersyukur dan membalas kebaikan keluarga Alina dengan perhatian dan cinta yang tulus. Dalam hatinya, Naya tahu bahwa persahabatan mereka tak pernah benar-benar berakhir. Alina mungkin telah pergi secara fisik, tetapi kehadirannya akan selalu hidup dalam hati Naya, dalam setiap keputusan yang ia ambil dan setiap impian yang ia wujudkan. Persahabatan mereka melampaui batas waktu dan ruang, menjadi kenangan abadi yang tak pernah pudar. Seperti bintang di langit malam yang selalu menerangi jalan Naya. Di akhir hidupnya nanti, Naya tahu bahwa ia akan kembali bertemu dengan Alina di suatu tempat yang indah, di mana mereka akan tertawa bersama lagi, berbagi cerita tentang hidup, dan berjalan bergandengan tangan seperti dulu. Hingga saat itu tiba, Naya akan terus berjalan dengan langkah teguh, membawa Alina di setiap bagian dari hidupnya.
Cerita ini mengajarkan bahwa kebaikan hati dan cinta seseorang bisa terus hidup melalui orang lain, meskipun orang tersebut telah tiada. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kenangan, kebaikan, dan kasih sayang bisa menjadi warisan yang abadi. Dan persahabatan sejati adalah ikatan yang tak pernah benar-benar putus. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita Rena kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye.